Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ahmad Zidan Maula, guru PAI SDN Muria Utara 08 Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Sekaligus mahasiswa PPG Darjab Batch 3 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 425001264. Pada hari ini, Selasa 7 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran pada kelas 3 dengan tema Asyiknya Belajar Surat Al-Alaq. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semangat kan masih? Nah, hari ini kita harus semangat, setiap hari juga harus semangat. Karena kalau dengan semangat kita belajarnya, nanti ilmunya akan masuk ke dalam diri kita. Kita akan mendapatkan ilmu. Ya, semangat. Kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat pagi. Pagi. Ini menyampaikan materi tentang asiknya belajar surat Al-Alaq. Ya, sebelum itu Bapak mau ngecek dulu nih kesiapannya dulu nih. Bangkunya sudah rapi semua ya. Bangkunya sudah rapi. Terus bukunya boleh dikeluarkan dulu ya, buku paketnya dan juga paket tulisnya. Nah, sekalian tempat pensilnya, alat tulisnya boleh dikeluarkan. Sudah dikeluarkan semua anak? Dan selanjutnya boleh dipimpin berdoa oleh ketua kelas. Silakan dipimpin berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak, Bapak akan absen terlebih dahulu. Nanti yang Bapak sebut namanya, silakan bilang hadir atau hadiroh bagi yang perempuan. Abdul Jabbar, Ahmad Zulkarnain, Benzema, Hadir. Alika, Sahla, Abdullah, Tiara. Ya teman-teman, silakan dikeluarkan bersamanya, kita ada tulis terlebih dahulu. Dan dikeluarkan, kita mulai dari surat Al-Fatihah ya. Dikeluarkan semuanya bersamanya. Kita baca bareng dari surat Al-Fatihah ya. Siap? Ya, teman-temannya yang masih mencari. Ya. Kita mulai baca dari surat Al-Fatihah. Baca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Nah, sekarang kalian boleh silakan dengerin. Kita akan menyanyikan lagu nasional Indonesia Garuda Pancasila. Silakan berdiri. Nah, kita nyanyi bareng-bareng ya. Judulnya Garuda Pancasila. Silakan kembali. Tadi kita sudah selawat dan membaca tadarus. Sekarang kita akan masuk ke pelajaran, yaitu membaca dan menghafalkan surat Al-Alaq 1-5. Nah, sebelumnya kemarin kita udah belajar tentang huruf-huruf hijaiyah. Ya, kemarin kita udah belajar, kita membahas huruf-huruf hijaiyah. Yuk kita ingatkan lagi dengan kita nyanyi bersama huruf hijaiyah. Bisa? Nah, ayo. 1, 2, 3. Alif, ba, ta, ta, jim, ra, ha, da, za, wa, jim, sin, sa, wa, la, za, ain, mim, fa, wa, ta, ja, mim, nun, wa, wa, ra, alif, hamzah. Alhamdulillah masih ingat lagunya kemarin. Nah, sekarang kita akan membahas tentang Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Perhatikan baik-baik. Sekarang tujuan pembelajarannya ada di sini. Yang pertama adalah membaca Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 dengan tartil. Lalu yang kedua, menulis dan menghafal Quran surat Al-Alaq 1-5. Lalu yang ketiga adalah menjelaskan hukum bacaan atau qalqalah. Nah, ini juga kita membahas tentang qalqalah. Yang terakhir, menyebutkan pesan pokok surat Al-Alaq. Siapa di sini yang sering membaca surat Al-Alaq 1-5? Nah, bagus kalau sering baca. Siapa yang sering baca? Wih, keren semuanya. Siapa yang di rumahnya ngaji sudah sampai Al-Quran? Nah, bagus. Sering membaca Quran surat Al-Alaq 1-5. Karena yang harus kalian ketahui adalah surat Al-Alaq ini sebetulnya ada ayatnya sampai 19. Namun yang kita pelajari hanya ayat 1 sampai ayat 5. Baik, lanjut slide berikutnya. Nah, sebelum mulai kita tepuk Al-Alaq dulu ya. Bapak contohin dulu ya. Tepuk Al-Alaq. Nama surat Al-Alaq. Artinya segumpal darah. Jumlahnya 19 ayat. Diturunkan di Mekah. Ya, sekarang kita bareng-bareng tepuk Al-Alaq. Ya. 1, 2, 3. Tepuk Al-Alaq. Baik, sekali lagi biar kompak makin kompak. 1, 2, 3. Tepuk Al-Alaq.
Keren. Ini adalah metode undi, artinya diulang-ulang. Kalau kalian ingin menghafal semangat itu surat Al-Alaq maupun surat-surat yang lain, caranya gimana sih? Caranya adalah dengan diulang-ulang. Nah, kita perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, tadi kalian sudah melihat kan? Kenapa Pak kok suratnya diulang-ulang sih Pak? Ayat 1 diulang sebanyak 3 kali, ayat 2 diulang-ulang sebanyak 3 kali, sampai ayat 5 diulang-ulang sebanyak 3 kali. Kenapa? Itu adalah salah satu metode untuk menghafalkan ayat. Oh gitu Pak, iya ternyata dengan cara ulang-ulang nanti kita akan mengingatnya lebih kuat, lebih mantap mengingatnya. Nah sekarang mengenal surat Al-Alaq, silakan dibuka buku paketnya anak-anak. Dibuka bukunya halaman 4. Sudah dibuka? Bawa kamu tidak, mana ini enggak sudah dibuka ya ya. Karena kalau sudah dibuka semua, perhatikan baik-baik mengenal surat Al-Alaq. Quran surat Al-Alaq adalah wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ya, di Gua Hiro. Ya, perhatikan. Arti Al-Alaq adalah segumpal dan surat ini tergolong surat Makkiyah. Surah Al-Alaq terdiri dari 19 ayat dan menempati urutan ke-96 dalam Al-Quran. Berarti surat Al-Alaq ini menempati urutan ke-96. Al-Quran itu ada 114 surat. Al-Alaq ini menempati urutan ke-96. Ya, jadi Al-Alaq itu tadi adalah wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril di Gua Hiro. Di mana? Di Gua Hiro. Al-Alaq artinya adalah segumpal. Nah, surat ini tergolong surat Makkiyah karena diturunkan ketika Nabi atau diturunkan di kota Mekah. Lanjut, Al-Alaq terdiri dari 19 ayat ya. Dan surat ini menempati urutan ke-90-an. Baik, lanjut. Baik, lanjut. Nah, tadi kita udah mempelajari bagaimana caranya menghafal, lalu kita membaca surat Al-Alaq. Sekarang qol-qolah, ada pelajaran materinya qol-qolah ya, perhatikan. Qol-qolah merupakan getaran suara pada huruf tertentu dalam Al-Quran, yaitu ya hurufnya. Nah ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada berapa anak-anak? 5. Ada 5. Yang pertama ada huruf apa nih? Ini huruf apa? Ini huruf apa? Oh, ini huruf apa? Oh, ini huruf apa yang terakhir? Nah, ini ada pesan pokok surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Pesan pokok surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ya, yang pertama perintah membaca dan belajar. Perintah membaca dan
Yang kedua, pentingnya kegiatan membaca. Yang ketiga, Allah menciptakan manusia dari segumpal. Yang keempat, pena sebagai alat mengembangkan pengetahuan. Yang kelima, membaca adalah kunci pengetahuan. Yang terakhir adalah Allah adalah Maha Mulia. Inilah pesan pokok. Jadi manusia suruh belajar. Suruh belajar karena belajar itu wajib. Menuntut ilmu wajib. Tolakul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim para perempuan. Kalau nggak dilaksanain, kalau nggak dijalanin, itu akan mendapatkan dosa. Yang wajib itu namanya ya, makanya harus tekun belajarnya. Nah, sekarang Papa akan bentuk kelompok. Kelompok saat Bapak akan kerja satu, kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, kelompok empat, kelompok lima, kelompok enam. Tugasnya ngapain, Pak? Ya, perhatikan. Mencari hukum bacaan. Ya. Mencari hukum baca. Nah, Bapak akan ya. Langsung ditulis nama kelompoknya ya. Ingetin, kelompok satu. Nulisnya nama itu di nama kelompok, nggak usah nama teman-temannya. Kelompok satu ya, aku kelompok tiga ya. Kamu kelompok empat, kamu kelompok lima, kamu kelompok. Nah, ini anak-anak. Nama ini nama kelompok berapa? Kelompok satu kah? Kelompok dua kah? Atau kelompok lima kah? Ya, langsung dikerjakan. Mengerjakan gimana, anak-anak? Ya, perhatikan, Bapak jelaskan baik-baik. Di sini kan ada lafaz, ya. Perhatikan, ini ada lafaz, ada bacaan, ada sebab. Lafaz ini, ya. Lafaz ini adalah lafaz ini ya. Ayat berapa? Nah, bacanya ini, bacanya kol-kolah atau apa? Kol-kolah sugro atau kubro kah? Ya, sini tulis. Sugro misalnya lafaz kalimat tulis Arabnya ya salah. Misalnya ayat 1 Iqra bismi rabbikal sekolah. Di sini tulis yang mana ayat terdapat hukum bacaannya, tulis misalnya di sini kolak kubro di sini kok allazi kolak bacanya kubro sebabnya karena di akhir kalimat. Oke, paham? Ayo lanjut, nanti kalau kurang paham nanti boleh bertanya ke Papa. Ya, silakan kerjakan. Ya, kelompok tiga kamu. Udah saja kelompok tiga. Ya, gitu. Ya, masih bingung boleh bertanya ke Bapak. Ya, ayo tulis. Nggak usah tulis absennya, nggak usah tulis nama kelompoknya aja, sama kelasnya. Tanggalnya tanggal 7. Tanggal 7 bulan Oktober. Kalau masih ada yang bingung atau ragu-ragu boleh ditanya Bapak. Pak, saya bingung Pak. Ya, silakan dikerjakan anak-anak. Teman-teman kamu ngapain itu sama kelompok? Cari pembacaannya.
Nah, anak-anak, sekarang Bapak minta presentasi dari kelompoknya si Zakir. Kan Zakir ke kelompok berapa? Kelompok 1 aja Zakir, maju ke kelompok 1. Semuanya maju ke depan. Nah, Zakir sudah selesai kelompoknya. Zakir maju ke depan semuanya. Bawa itunya, bawa. Ya, lepas bawa. Dari sini maju ke depan sini lagi. Ini mari. Nah, stop. Ya, 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 ya. Nah, Nana coba perhatikan dulu ke depan. Nah, ya selalu ya. Ya, kelompok kamu kelompok berapa? Kelompok 1 akan mempresentasikan balik hasilnya. Nah, yang pertama Zakir, kamu nemu apa? Nih bacanya apa nih? Apa nih? Apa nih bacanya Zakir? Kola. Kalimatnya apa Zakir? Kalimatnya kolak. Kata Zakir kolak. Nah, berarti hukum bacanya apa Zakir? Kenapa kalau kubro? Bukannya karena dia di akhir. Oke, silakan duduk lagi Zakir. Halo, yang kedua, ayo. Nah, kelompoknya Alika, silakan maju. Ayo, selanjutnya kelompoknya Alika, kelompok 3, silakan maju. Ya, ayo Pak, maju satu lagi. Mari. Nah, Bapak mengerjakan nih presentasinya nih. Ya, satu boleh kok. Tolong perhatikan. Waalaikumsalam. Nah, kelompok Alika ini akan dipresentasikan yang kedua ya. Nah, yang kedua bacanya apa itu kalimatnya? Ikro. Bacanya hukumnya apa ya? Kolkolama? Kolkolasi bro. Anak-anak kenapa kolkolasi bro? Karena di tengah kali. Nah, ini ikhlas. Dia mengaplikan ikhlas. Nah, karena di tengah kalimat kolkolanya kolkol apa tadi? Sugra. Terima kasih, beri tepuk tangan buat Alika. Nah, sekarang karena sudah selesai semua kan, silakan dikumpulkan kembali anak-anak yang waktunya ke depan. Ayo, dikumpulkan ke depan. Kumpulin, ayo. Ya, kumpulin. Ya, ini keren, mati. Kumpulin. Ya, bagus. Ya, mempresentasikan dari kelompok Alika dan kelompok Zakir. Zakir kelompok 1. Tadi kata dia ini adalah dia mengambil kalimatnya ini nih. Kolak ini adanya di mana kalimat? Di akhir, yaitu pembacaannya apa? Kubro. Betul nggak anak-anak? Betul, lalu kelompok yang kedua, kelompoknya Alika menulis kalimat ini ikro. Nah, di sini dia tulis ikro, bacanya bahkan kelompok subro. Sebabnya kenapa? Kata kelompok Alika, sebabnya di sana ada di tengah kali. Betul nggak anak-anak? Betul, betul Alika. Nah, bagus sekali. Terima kasih sudah memperhatikan. Sekarang kalian menulis surat Al-Alaq 1 sampai 5. Ya, Bapak bagiin ya. Kalau kelompok 1 orang 1. 1, 2, 3, 4. 1, 2,
Ayo langsung ditulis, tulis nama dan nomor absen. Ya, disalin, menulis ini sekarang menulis. Ya, di bawahnya ya, biar dilanjutin. Disalin, 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 disalin kembali. Ya, disalin kembali. Disalin kembali surat alaknya. Ya kesini kan, nggak apa, ya nggak apa, Tairel. Ya, penting, nggak apa-apa. Yuk, bagus banget tulisannya. Tangannya penting, ya bagus. Ya disalin aja, disalin. Ya, ada tahun-tahunnya, jadi salin aja. Kamu ikutin ya, ikutin. Ya, dan anak silakan kumpulin yang kami papa. Nah, papa yang jalan aja ya. Nah, papa dari mana ya? Dari sini papa yang jalan langsung duduk di depan aja. Papa yang jalan. Langsung dikumpulin sama kelompoknya masing-masing. Nanti papa yang ambilin. Ya, nanti papa yang ambilin. Kumpulin di kelompoknya. Nanti papa yang ambil, papa yang jalan. Ya, langsung aja. Ya, wih, udah selesai keren. Wih, bagus banget tulisannya. Wow, Benzema, keren tulisannya. Wah, keren nih, absennya 20. Keisha sudah selesai yang dari keren banget Keisha tulisannya. Jun, dikit lagi, oh udah selesai Jun. Bagus, ini siapa? Riza, silakan. Bagus, keren tulisannya. Nah, ya anak-anak, terima kasih sudah mengerjakan. Kalian sudah tulisan, Bapak lihat tadi tulisannya bagus-bagus. Nah, sekarang yang terakhir adalah refleksi surat Al-Alaq. Nah, perhatikan anak-anak. Pesan mendalam tentang pentingnya mencari menuntut ilmu sebagai perintah Allah yang pertama kali diturunkan. Menekankan bahwa Allah menciptakan manusia dari segumpal darah dan memberinya kemampuan ilmu pengetahuan untuk berkembang dan menguasai alam semesta. Ya. Surat ini, surat Al-Alaq, juga mengandung makna agar umat Islam memulai segala aktivitas dengan menyebut nama Allah dan mengabdikan ilmu demi kemaslahatan umat atau demi kebaikan umat. Selain itu, Quran surat Al-Alaq juga mengingatkan tentang bahayanya kesombongan dan pembangkangan terhadap nikmat Allah serta adanya manusia yang melampaui batas karena keraksan. Ya, dan ini menyampaikan juga artinya bahwa kita ini diciptakan dari segumpal darah, tidak patut untuk disombongkan karena hakikatnya nanti kita semua akan kembali kepada Allah. Ya. Nah, anak-anak, alhamdulillah tadi sudah menulis, sudah membaca, sudah mengerjakan juga tentang kol-kolah. Nah, sampai di sini berarti sudah menjadi terakhir pelajaran kita hari ini. Ya. Nah, Bapak akan menyampaikan sedikit lagi pesan tentang Al-Alaq tadi, yaitu manusia diciptakan dari segumpal darah. Jadi kita tidak boleh sombong. Ya, anak-anak, juga tidak boleh menjadi manusia yang rakus. Kita harus bekerja dan berkembang, memanfaatkan alam semesta untuk kemaslahatan umat, terutama umat Islam. Kita harus bekerja dengan baik, belajar dengan rajin. Ya, ini adalah refleksi daripada Quran Surah Al-Alaq, yaitu pentingnya membaca dan
belajar ya anak. Untuk pelajaran ke depan kita akan mempelajari tentang mengenal Allah, yaitu sifat wajib Allah yang berjumlah 20. Nah, cukup sampai di sini pelajaran Bapak. Akhirul kalam, Bapak mengucapkan terima kasih. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.